Fitria, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menceritakan tentang Wali Songo. Apa sih Wali Songo itu? Wali Songo atau lebih dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali orang yang dipercaya adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena mereka berperan historis dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, para wali tersebut juga memilih untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat. Mereka paham bahwa cara tersebut dapat mempermudah masyarakat menerima Islam di tanah Jawa yang kental dengan kearifan lokalnya. Kesembilan wali tersebut berhasil membuat masyarakat mau menerima Islam dengan cara sukarela. Lalu dalam berdakwah, setiap wali tersebut memiliki nama yang mencerminkan dengan ciri khas atau cara menyebarkan Islam di pelosok tanah Jawa. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa? Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik atau yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan salah satu orang pertama di Jawa Timur yang membantu berkembangnya Islam. Beliau lahir di Samarkandi, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Dalam menyebarkan agama Islam, pertama-tama yang dilakukannya mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa beliau lakukan dan memperlihatkannya dalam pergaulan sehari-hari. Berkat keramah tamahnya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Dia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan dengan Desa Romo Manyar. Lalu setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trubolan. Rajapahit meskipun tidak masuk agama Islam, tetapi ia menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangannya, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam di masa selanjutnya. Lalu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim wafat di tahun 1419 Masehi dan dia dimakamkan di Gapura Wetan yang berada di kota Gresik, Jawa Timur. Lalu yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dia dilahirkan pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Untuk penggunaan nama Ampel sendiri, ia lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu Ampel atau Ampel Denta. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Ampel terbilang cukup singkat dan cepat. Hal ini karena Sunan Ampel menggunakan metode dakwah Moh Limo yang memiliki arti melakukan 5 hal tercela.
Adapun filsafat metode Mohlimo milik Sunan Ampel adalah yaitu satu, moh main yang memiliki arti tidak berjudi. Yang kedua ada moh ngombe yang memiliki arti tidak mau mabuk. Yang ketiga ada moh maling yang memiliki arti tidak mau mencuri. Yang keempat ada moh mandat yang memiliki arti tidak mau menghisap candu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada moh nadon yang memiliki arti tidak mau melakukan zina. Lalu dia meninggal pada tahun 1481 dan kemudian dimakamkan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga ada Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dia merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang lahir di Rembang pada tahun 1465. Sunan Bonang berperan besar dalam menyebarkan Islam, dan dia bekerja bersama dengan Raden Paku atau lebih dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam melalui media seni dan budaya. Beliau menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Selain itu, Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan untuk memperkaya pertunjukannya. Kemudian lokasi makam Sunan Bonang berada di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu ada Raden Paku. Raden Paku juga dikenal sebagai Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu dewa terpenting di Jawa Timur. Dia membukakan pesantren dekat Gresik di Giri. Ini menjadi tempat di mana umat Islam bisa mengajar. Sunan Giri mengirimkan narasumber antara lain ke Madura, Bawean, Kangean, Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Tak hanya itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Lalu dia meninggal pada tahun 1428. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Hasyim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Dia mengajari para siswa hal-hal yang membantu mereka menjadi pengkhotbah masa depan. Sunan Derajat juga mengajak anak-anak dari tempat lain seperti Hitu Ambon dan Ternate. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara bijaksana tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Lalu yang ketiga, memberi fatwa atau petua dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara yang keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap
berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Lalu yang terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama Islam melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Beliau merupakan sosok yang dikenal berhati besar, pemaaf, dan pujangga. Strategi dakwahnya yaitu diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas, supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran. Salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Beliau tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dia wafatnya dimakamkan di desa Kadilangu, Demak pada akhir tahun 1600. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. Beliau lahir sekitar pertengahan tahun 1400 Masehi dan pada tahun 1550 dia meninggal. Beliau memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan ajaran Hindu-Buddha ke Islam. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Salah satu yang paling populer dari strategi dakwah Sunan Kudus adalah saat ia menggunakan sapi sebagai sarana dakwahnya. Kala itu Sunan Kudus mengikat sapi di halaman masjid untuk menarik atensi masyarakat sekitar agar datang ke masjid. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sapi yang merupakan binatang yang dihormati, Sunan Kudus berpikir dengan cara itulah orang-orang akan mendatangi masjid yang tujuan awalnya untuk melihat sapi itu. Lalu setelah mereka berkumpul, barulah Sunan Kudus menyampaikan wajengan yang berisi ajaran Islam. Sunan Kudus juga dikenal dengan tulisannya. Beberapa karya yang paling terkenal yaitu Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Lalu yang kedelapan itu ada Sunan Muria atau dikenal juga dengan nama Raden Umar Said. Dia adalah salah satu dari 9 penjaga yang termuda. Dalam menyebarkan agama, biasanya beliau mendekati kaum pedagang, nelayan, dan pelaut. Kedua, disebutkan juga ketika ia berdakwah, ia mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang sangat digemari rakyatnya. Yang ketiga, karena ia adalah putra Sunan Kalijaga, maka dalam berdakwah ia juga menggunakan cara yang halus sesuai dengan istilah. Ibarat mengambil ikan, tidak sampai mengeruhkan airnya. Oleh karenanya, ia sangat dekat dengan masyarakat
hingga ajarannya menyebar luas sampai pemukiman terkecil. Dia dimakamkan di utara kota Kudus di Gunung Muria. Lalu yang ke-9 itu ada Sunan Gunung Jati, atau beliau dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di tanah Sunda dengan menggunakan metode pendekatan melalui media kesenian. Dengan melakukan pagelaran kesenian, diantaranya penampilan seni tari, wayang, dan gamelan yang disebut dengan sekaten. Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang penyebaran agama. Kemudian beliau mendirikan kerajaan Islam seperti Banten dan Cirebon. Makamnya berada di Gunung Jati bagian utara Cirebon. Dia meninggal pada tahun 1570 Masehi. Kiprah kita sebagai pelajar dalam memaknai Wali Songo pada era ini yaitu dengan mencontoh sikap dan meneladani sikap mereka seperti cerdas, pantang menyerah, berani, saling menghargai, jujur, dan berbaik hati, serta memahami dan juga menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.